Ya, dan kami masing-masing maupun bersama-sama juga akan terus mengawal perjalanan pemilu ya di wilayah kami masing-masing, di fakultas kami masing-masing, di lingkungan masing-masing, supaya kita bisa menikmati pemilu yang betul-betul luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu Mas yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi atas nama Dewan Guru Besar UI dan teman-teman alumni UI serta warga UI, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga negara kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi negara yang demokratis, yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan keseluruhan maknanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seakan ada angin segar, karena kita mendengar bahwa seorang guru besar ilmu hukum telah dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Dan saya secara pribadi sangat senang, karena kita tahu bahwa Pak Mahfud itu adalah selain guru besar ilmu hukum, beliau juga mempunyai pengalaman yang luar biasa. Memang, jejak digital tidak akan bohong. Itulah Guru Besar UI yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dikarenakan Mahfud MD adalah merupakan teman sejawat di kampusnya di Universitas Indonesia. Ya, namun demikian dukungan dari dunia kampus itu tidak bisa memenangkan Ganjar Mahfud, dan akhirnya sekarang dunia akademisi, dunia kampus menaikkan UKT di seluruh kampus-kampus negeri. Setelah gagal mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden, dunia akademisi sekarang malah menaikkan biaya kuliah tahun 2024. Ya, ada UI dan ada juga UGM. 10 perguruan tinggi yang menaikkan UKT tahun 2024. Ada UI, UGM, ada Universitas Brawijaya, ada UIN Syarif Hidayatullah, ada Institut Pertanian Bogor IPB, ada ITS, Universitas Teknologi 10 November, ada Universitas Riau atau UNRI, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri 11 Maret, Universitas Pajajaran atau UNPAD. Itulah 10 universitas negeri yang menaikkan biaya UKT. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Saya bermimpi ingin menjadi dokter. Tetapi apakah hal itu mungkin bisa terjadi? Terpikir betapa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu membuat hati saya ciut tak bernyali. Saya tidak mungkin membebani orang tua saya. Papa saya bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki 7 orang anak. Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah. Saya paham akan hal itu. Namun saya masih memiliki satu harapan. Saya mengejar beasiswa afirmasi daerah dari Papua. Namun pada tahun itu terjadi pandemi COVID-19. Harapan saya seolah hancur. Hati saya merasa sedih. Secerca harapan muncul, di mana Unhan RI membuka program S1 dengan status beasiswa penuh. Saya tergerak untuk mendaftar, walaupun selama seleksi tersebut, saya harus meminjam laptop kepala sekolah. Ini adalah suatu bukti kepedulian Prabowo Subianto di dalam memberikan pendidikan gratis di Universitas Pertahanan. Kuliah kedokteran itu digratiskan untuk mahasiswa dari Papua. Ini adalah suatu bentuk kepedulian Prabowo Subianto. Masih dari Malang, pemirsa, Civitas Akademika Universitas Negeri Malang menyebutkan tindakan Presiden Jokowi membangun politik dinasti di akhir masa kekuasaannya sangat melukai hati bangsa Indonesia. Civitas Akademika meminta Presiden kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegakkan sikap seorang negarawan yang menjunjung tinggi asas demokrasi demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Keprihatinan yang mendalam atas A. Perilaku
kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat. B. Praktek culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan C. Perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai. Tidak hanya di Universitas Malang Negeri, namun demikian juga di Universitas Gadjah Mada pun mengkritik kepemimpinan Presiden Jokowi dan tentunya demi untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai sesama dosen. Alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik. Selain dunia kampus yang mengkritik atau mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo, demikian juga dengan mahasiswanya yang memberikan nilai bahwa Presiden Jokowi adalah alumnus yang memalukan. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan. Layaknya seorang raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Indonesia pernah menjadi besar, dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Para guru besar dan dosen Universitas Brawijaya Malang menyerukan 8 poin untuk Presiden Joko Widodo dan seluruh pelaksana pemilu. Seruan langsung disampaikan Dewan Profesor yang juga Ketua Senat Akademik Fakultas MIPA Profesor Sukir Marianto. 8 poin penting ditargetkan untuk tegaknya hukum, demokrasi, dan berjalannya pemilu damai yang jurdil. Di antaranya meminta Presiden berlaku adil, tidak menggunakan hukum demi kepentingan politik, terutama jika dilatar belakangi membangun dinasti politik dan melanggengkan kekuasaan. Masih dari Malang, pemirsa, Civitas Akademika Universitas Negeri Malang menyebutkan tindakan Presiden Jokowi membangun politik dinasti di akhir masa kekuasaannya sangat melukai hati bangsa Indonesia. Keprihatinan yang mendalam atas A. Perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat. B. Praktek culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan C. Perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa.